Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan presentasikan materi tentang menetapkan rencana pembayaran strategis pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pertama saya Habibul Ikram, kedua teman saya Hari Fuadi. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materi. Menentukan tingkat pembayaran. Pertama, kompensasi karyawan. Segala bentuk gaji atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan yang timbul dari pekerjaan mereka. Kemudian pembayaran keuangan langsung. Membayar dalam bentuk upah, gaji intensif, komisi, dan bonus. Yang ketiga, pembayaran keuangan tidak langsung. Membayar dalam bentuk keuntungan finansial seperti asuransi. Kemudian ikhtisar undang-undang kompensasi. Yang pertama, judul 7 Undang-Undang Hak Sipil 1964. Undang-undang ini membuat pemberi kerja melanggar hukum untuk mendiskriminasi individu manapun sehubung dengan perekrutan, kompensasi, syarat, ketentuan, atau hak istimewa pekerja karena ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara. Yang kedua, Undang-Undang Standar Perburuhan yang Adil 1938. Undang-undang ini mengatur upah minimum, jam kerja maksimum, upah lembur untuk karyawan yang tidak lulus setelah 40 jam bekerja per minggu, dan perlindungan pekerja anak. Undang-undang tersebut telah diamandemen berkali-kali dan mencakup sebagian besar karyawan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Tindakan Pembayaran yang Sama 1963. Amandemen Undang-Undang Standar Perburuhan yang Adil yang dirancang untuk mensyaratkan upah yang sama bagi perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Undang-Undang Jaminan Pendapatan Pensiun. Yang keempat, Undang-Undang Jaminan Pendapatan Pensiun Karyawan. Undang-undang yang memberikan perlindungan pemerintah atas pensiun bagi semua karyawan dengan program pensiun perusahaan. Ini juga mengatur hak vesting karyawan yang pergi sebelum pensiun dapat mengklaim kompensasi dari program pensiun. Kemudian yang ke-6, diskriminasi usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Melarang diskriminasi usia terhadap karyawan yang berusia 40 tahun ke atas semua aspek kerjaan, termasuk kompensasi. Yang ke-7, Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika. Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dalam semua aspek bekerja, termasuk kompensasi. 8. Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis. Memberikan hak kepada karyawan yang memenuhi syarat, baik pria maupun wanita, untuk mengambil hingga 12 minggu cuti yang tidak dibayar dan dilindungi pekerja untuk kelahiran anak atau untuk perawatan anak, pasangan, atau orang tua. Kemudian, kebijakan perusahaan strategi kompetitif dan kompensasi. Strategi hadiah yang selaras. Pertama, tugas dasar pemberi kerja adalah membuat seikat hadiah, paket hadiah total, yang secara khusus ditujukan untuk mendapatkan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung dan mencapai strategi kompetitifnya. Yang kedua, manajer SDM atau kompensasi akan menulis kebijakan bersama dengan manajemen puncak sedemikian rupa sehingga kebijakan tersebut konsisten dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya masuk ke masalah kebijakan kompensasi, yaitu diantaranya bayar untuk kinerja, bayar untuk senioritas, siklus pembayaran, kenaikan gaji dan promosi, lembur dan shift bayar, gaji percobaan, daun yang dibayar dan tidak dibayar, liburan berbayar, kemudian kompensasi gaji, dan biaya geografis dari perbedaan hidup. Kemudian masuk ke ekuitas dan dampaknya dalam tingkat gaji. Teori kesetaraan motivasi menyatakan bahwa jika seseorang merasakan ketidaksetaraan, orang tersebut akan termotivasi untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan dan ketidakadilan yang dirasakan. Kemudian masuk ke metode untuk mengatasi masalah ekuitas. Yang pertama, survei gaji untuk memantau atau memelihara ekuitas eksternal. Yang kedua, analisis pekerja dan evolusi pekerja untuk menjaga ekuitas internal. Yang ketiga, penilaian kinerja dan pembayaran intensif untuk menjaga kesetaraan individu. Yang keempat, komunikasi mekanisme pengaduan dan partisipasi karyawan untuk membantu memastikan bahwa karyawan memandang proses pembayaran sebagai transparan dan adil. Kemudian masuk ke
menetapkan tarif gaji. Langkah pertama itu survei gaji. Ditujukan untuk menentukan tingkat upah yang berlaku. Survei kuesioner tertulis formal adalah yang paling komprehensif, tetapi survei telepon dan iklan surat kabar juga merupakan sumber informasi. Sumber untuk survei gaji, yang pertama yaitu perusahaan konsultan, kedua asosiasi profesional, yang ketiga instansi pemerintah, Biro Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS, Statistik atau BLS, melakukan 3 survei tahunan, yaitu survei upah harian, survei upah industri, dan survei profesional, administratif, teknis, dan klerikal atau PATC. Yang lanjutan dari penetapan tarif gaji yaitu langkah kedua, evaluasi pekerja. Perbandingan sistematis yang dilakukan untuk menentukan nilai satu pekerja relatif terhadap pekerjaan lainnya. Faktor kompensasi yaitu elemen mendasar dan dapat dikompensasi dari suatu pekerja seperti keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Mempersiapkan evaluasi pekerjaan. Mengidentifikasi perlunya evaluasi pekerjaan. Mendapatkan kerjasama karyawan, memilih panitia evaluasi, dan melakukan evaluasi aktual. Metode evaluasi pekerjaan peringkat. Peringkat setiap pekerjaan relatif terhadap semua pekerjaan lain biasanya berdasarkan beberapa faktor keseluruhan, yaitu kesulitan pekerjaan. Kedua langkah-langkah dalam peringkat pekerja, yaitu pertama memperoleh informasi pekerja, yang kedua pilih dan kelompokkan pekerja, yang ketiga pilih faktor-faktor yang dapat dikompensasi, yang keempat peringkat pekerjaan, yang kelima gabungkan peringkat penilaian rata-rata. Kemudian paling efektif di perusahaan kecil. Metode evaluasi pekerja, klasifikasi pekerjaan. Penilaian mengkategorikan pekerjaan ke dalam kelompok atau kelas pekerjaan yang nilainya kira-kira sampai untuk tujuan gaji. Yang pertama, kelas berisi pekerjaan serupa. Kedua, nilai adalah pekerja yang memiliki kesulitan yang sama tetapi sebaliknya berbeda. Ketiga, pekerjaan digolongkan berdasarkan jumlah atau tingkat faktor kompensasi yang dikandungnya. Kemudian metode evaluasi pekerjaan, metode poin. Sebuah teknik kuantitatif yang melibatkan, yang pertama mengidentifikasi sejauh mana masing-masing dapat dikompensasi faktor yang ada dalam pekerjaan. Yang kedua, memberi poin untuk setiap derajat dari setiap faktor. Yang ketiga, menghitung nilai poin total untuk pekerjaan dengan menjumlahkan poin yang sesuai untuk masing-masing faktor. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif Wadi. Kepada Arif Wadi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu menetapkan tarif gaji yang lanjutan. Ada beberapa poin, yaitu langkah 3, kelompok pekerja serupa ke dalam tingkat bayaran. Tingkat gaji terdiri dari pekerjaan kira-kira kesulitan atau kepentingan yang sama seperti yang ditetapkan oleh pekerjaan evaluasi. Metode poin, yaitu nilai gaji terdiri dari pekerjaan yang jatuh dalam rentang poin. Metode peringkat, yaitu nilai terdiri dari semua pekerja yang jatuh dalam 2 atau 3 peringkat. Yang ketiga yaitu metode klasifikasi, secara otomatis mengkategorikan pekerjaan menjadi kelas atau grade. Yang poin keempat yaitu langkah 4, harga setiap tingkat pembayaran atau kurva upah. Yang pertama, menunjukkan tingkat pembayaran yang saat ini dibayarkan untuk pekerja di masing-masing tingkat pembayaran relatif terhadap poin atau peringkat ditugaskan untuk setiap pekerja atau kelas oleh pekerjaan evaluasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara nilai pekerjaan seperti yang ditentukan oleh salah satu evaluasi pekerjaan, metode, dan tingkat pembayaran rata-rata saat ini untuk nilaimu. Yang kelima, yaitu sesuaikan tarif pembayaran. Yang poin pertama, mengembangkan rentang gaji, fleksibilitas dalam memenuhi tingkat pasar kerja eksternal. Yang kedua, lebih mudah bagi karyawan untuk pindah ke tingkat gaji yang lebih tinggi. Yang ketiga, memungkinkan untuk menghargai perbedaan kinerja dan senioritas. Memperbaiki tarif out of line. Yang pertama, menaikkan pekerjaan bergaji rendah ke kisaran tarif minimum untuk tingkat gaji mereka. Yang kedua, pembekuan tarif atau pemotongan tarif pembayaran untuk kelebihan pembayaran.
bekerja hingga memaksimum dalam kisaran gaji untuk gaji mereka nilai. Harga pekerja manajerial untuk profesional yang ada beberapa poin. Yang pertama, manajer kompensasi, gaji pokok, gaji tetap, bonus terjamin. Yang kedua, inisiatif jangka pendek, bonus tunai atau saham. Insentif jangka panjang yaitu opsi saham. Yang keempat, manfaat dan tunjangan eksekutif. Rencana pensiun, seumur hidup, asuransi, dan asuransi kesehatan tanpa dikurangkan atau konsuransi. Kedua, yaitu apa yang sebenarnya menentukan pembayaran eksekutif. Yang pertama, gaji CEO ditetapkan oleh Dewan Direksi yang mengambil memperhitungkan faktor-faktor seperti strategi bisnis dan perusahaan dan di mana mereka ingin berada di jangka pendek dan jangka panjang. Yang poin kedua, perusahaan pembayaran CEO berdasarkan kompleksitas pekerjaan yang mereka isi. Yang ketiga, papan mengurangi kepentingan relatif dari gaji pokok sambil meningkatkan penekanan pada gaji berbasis kinerja. Yang selanjutnya, kompensasi karyawan profesional ada meliputi beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengusaha dapat menggunakan evaluasi pekerjaan untuk pekerjaan profesional. Poin kedua, faktor kompensasi fokus pada masalah pemecahan, kreativitas, ruang lingkup pekerjaan, dan teknis pengetahuan dan keahlian. Yang ketiga yaitu perusahaan menggunakan metode poin dan faktor metode perbandingan, meskipun pekerja klasifikasi tampaknya paling populer. Yang keempat, pekerjaan profesional adalah harga pasar untuk menetapkan nilai-nilai untuk pekerjaan benchmark. Yang selanjutnya yaitu tren kompensasi lainnya, ada beberapa poin, yaitu board band mengkonsolidasikan nilai dan rentang gaji menjadi hanya beberapa level lebar atau pita yang masing-masing berisi tentang pekerja yang tingkat gaji yang relatif luas. Poin kedua, pita lebar memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam menetapkan pekerja untuk kelas pekerjaan yang berbeda. Kurangnya tanggung jawab untuk pekerjaan dapat menjadi meresahkan karyawan baru. Kompensasi strategis ada beberapa poin, yaitu kompensasi strategis. Yang pertama, menggunakan rencana kompensasi untuk mendukung perusahaan untuk tujuan strategis. Yang kedua, memfokuskan perhatian karyawan pada nilai-nilai kemenangan, eksekusi, dan kecepatan, dan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan banyak lagi kompetitif. Poin kedua yaitu rencana kompensasi strategis IBM. Yang pertama itu aturan pasar. Yang kedua, lebih sedikit pekerjaan dievaluasi secara berbeda di board band. Yang ketiga, manajemen mengelola. Yang keempat, taruhan besar bagi pemangku kepentingan. Nilai sebanding ada beberapa poin, yaitu nilai yang sebanding. Yang pertama, mengacu pada persyaratan untuk membayar laki-laki dan perempuan secara setara upah untuk pekerjaan yang sebanding, bukan secara ketat, sama nilai bagi pemberi pekerja. Poin kedua yaitu berusaha mengatasi masalah bahwa perempuan memiliki pekerjaan yang berbeda dengan laki-laki dan pekerjaan itu seringkali secara konsisten dihargai lebih rendah dari pekerja laki-laki. Poin ketiga, Kabupaten Washington versus Gunter. Yang keempat, beberapa alasan mengapa wanita dapat menghasilkan lebih sedikit daripada pria atau tempat kerja. Kompensasi dan wanita. Ada beberapa faktor, yaitu faktor-faktor yang menurunkan pendapatan perempuan. Yang pertama, gaji awal wanita secara tradisional lebih rendah. Yang kedua, kenaikan gaji untuk wanita dalam pekerjaan profesional dilakukan tidak mencerminkan kinerja mereka di atas rata-rata. Yang ketiga, dalam pekerjaan kerah putih, pria lebih banyak terganti pekerjaan sharing. Kemungkinan mereka untuk dipromosikan ke pekerjaan tingkat yang lebih tinggi daripada wanita dengan senioritas yang lebih tinggi. Dalam pekerjaan kerah putih, pria lebih banyak berganti pekerjaan sharing. Kemungkinan mereka untuk dipromosikan ke pekerjaan tingkat yang lebih tinggi daripada wanita dengan senioritas yang lebih tinggi.
Yang ketiga, dalam pekerjaan kerah biru, perempuan cenderung ditempatkan di departemen dengan pekerjaan bergaji lebih rendah. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.